Halo, assalamualaikum adik-adik. Balik lagi di channel YouTube kita, Pangjar Mimpi. Di video kali ini kita akan bahas tentang numerikal, yaitu tentang materi barisan dan deret, geometri dan aritmatika, lalu sedikit tentang sudut, dan nanti terakhir ada bangun ruang. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Soal pertama di sini ada jumlah 10 suku pertama dari deret 1, 6, 11, 16 adalah gitu. Nah, sekarang jumlah 10 suku pertama itu kan SN ya. SN itu adalah jumlah suku ke N gitu. Nah, sekarang kita lihat SN itu rumusnya apa? SN kan rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali beda gitu. Maka kita butuh nilai N-nya, butuh nilai A, sama butuh bedanya berapa gitu. Karena di situ yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, maka N-nya adalah 10 gitu. Lalu A-nya berapa? A itu kan sama aja U1 atau suku pertama. Nah, di sini dari deret sini suku pertamanya itu adalah 1. Gitu. Lalu selanjutnya adalah kita butuh beda. Bedanya itu berapa? Beda itu suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Misalnya kayak U2 dikurang U1. Atau bisa juga U3 dikurang U2 gitu ya. Nah, sekarang U2 kurang U1 di sini. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Berarti bedanya adalah 5 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan deh ke rumus. N-nya 10 per 2, 2A-nya itu 2 dikali 1 ditambah N-1 dikali B. N-nya itu adalah 10 dikurang 1 dikali B, bedanya adalah 5 gitu ya. Nah, sekarang 10 per 2, 10 per 2 itu kan 5. 2 dikali 1, 2 ditambah 10 kurang 9, 10 kurang 1, 9. 9 kali 5, 45. Oke, maka di sini adalah 5 dikali 2 tambah 45 adalah 47. Maka 5 dikali 47 hasilnya adalah 5 kali 7, 35, 5 kali 4, 20, berarti 235. Maka kita nemu jumlah 10 suku pertamanya adalah 235. Jawabannya yang ini. Oke, semoga sampai sini paham. Jadi kalian harus tahu nih rumus SN atau jumlah suku ke N. Nah, kalian pakai rumus yang ini. Kalian bisa catat gitu. Kita lanjut ke next soal ya. Oke, kita sekarang ke soal selanjutnya. Di sini ada jika U1 ditambah U2 ditambah bla 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 adalah deret geometri dengan U1-nya U1 sama dengan X pangkat min 2, lalu U5-nya adalah X kuadrat, lalu U6-nya adalah 8, maka yang ditanya nilai U7-nya berapa gitu. Nah, di sini kan disebut deret geometri. Deret geometri itu kalau mau mencari nilai UN sama dengan A pangkat Rn-1. Nah, di sini kita disuruh nyarinya U7. U7 berarti A, R pangkat N-nya berarti 7 dikurang 1. Gitu. Berarti A, R pangkat 7 kurang 1, 6 gitu. Permasalahannya kita harus tahu nilai A sama R-nya berapa. Di sini kan tadi U1 itu sama dengan A sama dengan X min 2. Berarti X pangkat min 2 kuadrat gitu kan. Nah, lalu R-nya berapa? R-nya belum tahu. A-nya juga X kan dalam bentuk X ya. Berarti kita harus cari nilai X-nya dulu gitu. Nah, carinya dari mana gitu. Yang diketahuin kan ada si U5 sama U6 gitu kan. Nah, sekarang kita cari dari U5-nya dulu. Coba. Gitu ya. U5 itu kan sama dengan A pangkat R N-1. Gitu. N-nya berarti kita ganti sama 5 gitu kan. Berarti U5 itu X kuadrat sama dengan A pangkat R 5 dikurang 1, 4 gitu. Oke. Nah, sekarang A-nya kita ganti. A-nya itu kan tadi X pangkat min 2 ya. Berarti X kuadrat sama dengan X pangkat min 2 dikali R pangkat 4. Oke. X pangkat min 2-nya kita pindahin ke kiri. Jadinya kan dibagi X kuadrat per X pangkat min 2 sama dengan R pangkat 4. Gitu ya.
Nah, berarti ini X kuadrat per X pangkat min 2, itu kan kalau misalnya dibagi berarti pangkatnya ditambah. Berarti X pangkat 2, dikurang maksudnya, dikurang min 2 sama dengan R pangkat 4, gitu ya. Nah, berarti ini X pangkat 2 min 2, berarti X pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Nah, di sini sama-sama pangkat 4, gitu. Berarti nilai X sama dengan nilai R. Oke. Maka kita dapat adalah nilai X sama dengan nilai R. Nah, sekarang kita lihat dari U6. Kan tadi yang diketahui U6 ya. U6 juga diketahui. Nah, sekarang kita ke U6. U6 itu berarti A pangkat R. N-nya adalah 6 min 1. U6 nilainya adalah 8. A tadi itu nilainya X pangkat min 2. Lalu R pangkat 6 min 1. Tadi kan di sini kita lihat nih dari sini. X pangkat R. X sama dengan R gitu ya. Tapi kita masukin dulu aja ke sini. Berarti di sini R pangkat N min 1 kan 5. 6 min 1 berarti 5 gitu ya. Berarti di sini 8 sama dengan X min 2 sama dikali R pangkat 5. Tadi di sini X sama dengan R, maka si R yang ini boleh dong kita ganti dengan X. Berarti di sini adalah X pangkat 5, gitu ya. Nah, 8 sama dengan X pangkat 2 dikali X pangkat 5, berarti pangkatnya ditambah, jadinya min 2 ditambah 5. Berarti ini 8 sama dengan X pangkat 3, maka X sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Maka nilai X yang memenuhinya adalah 2. Gitu ya. Nilai X-nya kita ketemu 2 nih. Nah, tadi kan di sini disebutin X sama dengan R. Maka nilai R-nya sama dengan 2 juga. Oke. Nah, kita udah dapet nilai X-nya dapet, nilai R-nya dapet. Maka kita bisa masukin ke sini U7. Cari U7 berarti A. A-nya tadi di sini. X min 2. Nah, X-nya kita ganti di sini. Pakai yang 2. Berarti 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 kan sama aja 1 per 2 pangkat 2. Ya kan? Oke, berarti 1 per 2 pangkat 2 adalah 1 per 4. Gitu. Oke, maka ini 1 per 4 dikali R-nya tadi adalah 2 pangkat 6. Gitu kan? Atau enggak, ini 1 per 4-nya kita ubah tetap aja tadi. 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 6. Nah, sama-sama 2 pangkat kan. Berarti 2 pangkat. Tadi kan kalau dikali itu ditambah ya pangkatnya. Berarti ini min 2 ditambah 6. 2 pangkat min 2 tambah 6 adalah 4. 2 pangkat 4 nilainya adalah 16. Gitu. Berarti kita nemu jawabannya adalah 16. Gitu ya adik-adik. Di next soal masih tentang pembahasan barisan geometri. Nah, di sini diketahui suku pertama barisan geometri adalah 2. Suku pertama berarti kan U1 ya, atau A. Sama dengan 2. Lalu suku ketiganya adalah 32. Berarti U3-nya adalah 32, gitu kan? U3 sama dengan 32. Maka yang ditanya adalah suku ke-10. U10-nya berapa? Gitu. Nah, tadi rumus UN-nya adalah A pangkat R N min 1. Gitu. A-nya udah tahu nilainya 2. Nah, R-nya kita belum tahu. N-nya 10 kan. Nah, sekarang kita cari nilai R-nya dulu berarti. Kita cari dari U3. Yang diketahui kan U3. U3 sama dengan A pangkat R, N-nya berarti 3 dikurang 1. Gitu ya. Lalu U3-nya itu kan 32. Nah, A-nya adalah 2, R-nya belum tahu, 3 dikurang 1, 2. Gitu. Nah, berarti ini 32 dibagi 2, 2-nya pindah ke ruas kiri, sama dengan R kuadrat. 32 dibagi 2 itu 16, sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti di sini R kuadrat sama dengan akar dari 16. Maaf, R-nya sama dengan akar dari 16, gitu ya. Maka nilai R yang didapat adalah 4. Nah, sekarang masukin ke sini U10. Berarti di sini U10 sama dengan 2 kali R-nya tadi adalah 4. N min 1. Berarti N-nya adalah 10 dikurang 1. Gitu ya. Berarti U10 sama dengan 2 dikali 4 pangkat
10 kurang 1, 9. Maaf, ini jadinya 9. Nah, berarti 2 dikali 4 pangkat 9. 4 pangkat 9 hasilnya adalah 262,144. Tuh. Nah, dikali dengan 2 sekarang hasilnya adalah 524.288. Gitu jawabannya. Jadinya 524.288. Yang ini jawabannya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu rumus U ke 10 atau UN-nya. Rumus UN-nya untuk geometri ini, lalu kita cari A-nya udah tahu, tinggal nyari R. Nyari rasionya adalah dari apa yang diketahui. Yang diketahui itu kan U3 ya. Berarti kita bisa nyari dari U3 dapat R-nya tadi 4. Gitu. Semoga untuk yang barisan geometri dan aritmatika kalian udah paham. Jadi kita bisa lanjut ke materi yang lain. Oke. Kita lanjut ke next soal ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada materi tentang sudut. Nah, di sini perhatikan segitiga sama sisi berikut. Terus yang ditanya adalah nilai Y dikurang nilai X. Gitu kan? Nah, kita lihat sekarang di situ tulisannya adalah segitiga sama sisi. Berarti sisinya sama gitu kan? Nah, di dalam segitiga itu jumlah sudutnya kan harus 180 derajat. Sekarang kita pindahin dulu ke sini. Di rumus segitiga itu sisinya harus 180 derajat. Nah, karena ini sama sisi, berarti artinya ketiga sisi memiliki panjang yang sama dan ketiga sisi memiliki besar sudut yang sama. Berarti sudut di segitiga itu kan 180 derajat. Berarti kalau mau mencari salah satu sisinya adalah 180 dibagi 3, yaitu 60. Berarti setiap sisi ini nilainya 60, yang ini 60, dan yang ini 60. Gitu ya. Nah, sekarang di sini ada X sama X. Berarti ada 3X gitu kan. Nah, di sini tadi kan besar sudutnya adalah 60. Berarti 60 sama dengan X tambah X tambah X. Oke. Maka 60 sama dengan 3X. Maka X-nya sama dengan 60 dibagi 3. Yaitu nilai X-nya sama dengan 20. Gitu ya. Udah nemu nih X-nya 20. Nah, sekarang kita cari yang nilai Y ini. Gitu. Nah, sekarang nilai Y-nya berapa? Kan belum diketahui. Yang baru diketahui kan yang X ini. X ini tadi besar sudutnya adalah 20, ya kan? 20 gitu. Y-nya belum diketahui. Nah, sekarang cari tahu nilai Y-nya dari mana? Dari si segitiga yang ini. Gitu. Ini kan berarti segitiganya gini kan. Gitu. Nah, tadi di sini kan X, berarti di sini nilainya 20 kan. Lalu di sini itu kan sudut sama kayak sudut di sini ya. Nih. Ini ujung-ujung ini berarti ini kan 60, yang ini juga 60, gitu ya. Maka di sini tadi sudutnya nilainya 60. Nah, di sini 60, di sini 20, berarti sudut yang ini berapa? Gitu kan. Tadi kan sudut segitiga harus 180. Berarti 20 ditambah 60 ditambah sudut yang ini kita misalin aja A plus A. Ini sudutnya namanya A gitu. Berarti 180 sama dengan 80 plus A. Maka sudut si A adalah 180 dikurang 80. Maka nilai A-nya sama dengan 100. Maka kita nemu nilai A-nya ini adalah 100 derajat. Gitu ya. Nemu nilai A-nya 100, berarti di sini 100. Oke, kakak tulis 100 ya. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam sudut itu kan ada yang namanya sudut berpelurus. Oke. Sudut berpelurus itu jumlahnya adalah berpelurus. Jumlahnya itu 180 derajat.
gitu ya. Nah, sekarang antara si Y sama 100 ini itu kan berpelurus nih. Tuh. Jadi kalau misalnya sudut berpelurus kayak gini, misalnya ada garis, di sini ada X, di sini ada Y, maka ini berpelurus namanya. Jadi si X ditambah Y itu sama dengan 180. Gitu ya. Maka di sini kan kita udah dapat nih 100 yang ini, terus yang ini belum diketahuin kan. Berarti 180 sama dengan 100 ditambah Y gitu. Maka nilainya si Y adalah 180 dikurang 100. Yang ini 80 sama dengan Y. Maka kita nemu Y-nya tadi adalah 80, sedangkan kita nemu X-nya 20. Tinggal dimasukin ke sini, dikurang. Y kurang X berarti sama dengan 80 dikurang X-nya 20. Maka jawabannya adalah 60. Yang ini. Gitu ya. Berarti kalau nemu soal kayak gini, kalian harus pakai sudut segitiga itu jumlahnya harus 180. Terus kalau segitiga sama sisi berarti nilai ketiga sudutnya sama, yaitu 60 gitu. Dan satu lagi, jangan lupa sudut berpelurus nilainya adalah 180 derajat gitu. Oke, semoga paham. Kita ke next soal ya. Oke, ini masih tentang soal sudut. Jadi yang ditanya adalah besar sudut BCA, BCE. Di sini BCE, gitu kan? Berarti yang ditanya adalah sudut di sini. Kita misalkan ini adalah sudut A, gitu ya. Nah, sekarang yang diketahui adalah di sini 42, di sini belum, di sini belum. Yang di sini sudut CBD, di sini 112, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat sudut ini itu kan berpelurus. Artinya besar sudut 112 ditambah yang ini kita misalin X aja deh. 112 ditambah X berarti nilainya harus 180 kan? Karena tadi kita tahu bahwa besar sudut berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Maka sekarang kita lihat di sini. Jadi 180 X ditambah 112. Gitu ya. Nah, sekarang 180, 112-nya 112 pindah ke ruas kiri. Jadi dikurang 112 sama dengan X. Maka nilai X-nya adalah 180 dikurang 112. Jawabannya 68. Maka kita tahu nih di sini adalah 68 derajat. Oke. Nah, sekarang besar sudut yang ini kan belum diketahuin. Nah, kalau kita lihat ABC itu kan adalah sebuah segitiga ya. Gitu. Ini di sini ada 42. Di sini tadi kita nemunya 68. Nah, ini yang dicari. Ini belum tahu berapa gitu kan. Berarti kita harus cari sudut ininya dulu. Nah, tadi kan segitiga itu harus 180 derajat kan. Berarti 42 ditambah 68 ditambah, kita misalkan ini nilainya adalah Y. Ditambah Y gitu ya. Maka 180 sama dengan 42 ditambah 68 adalah 110 ditambah Y. Maka nilai Y-nya 180 dikurang 110. 70 sama dengan Y. Maka nilai si Y ini adalah 70. Oke. Kita taruh di sini. Berarti ini adalah 70. Nah, yang dicari itu kan tadi besar sudut BCE. Yang di sini ya. Nah, berarti ini kan sudutnya berpelurus. Maka dua sudut ini kalau dijumlahin hasilnya 180 derajat. Oke. Maka berarti gini dong. 180 sama dengan 70 ditambah si sudut BCE. Ya kan? Maka 180 dikurang 70 sama dengan besar sudut BCE. 180 dikurang 70, 110 sama dengan besar sudut BCE. Udah deh, kita nemu hasilnya 110. Gitu ya teorinya adik-adik. Jadi pakai teori ini adalah sudut berpelurus dan di sini juga berpelurus. Lalu ini pakai yang ABC adalah segitiga. Jumlahnya 180 gitu ya. Semoga next kalau misalnya ketemu soal tentang sudut, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal tentang bangun ruang ya.
Kita ke soal selanjutnya tentang bangun ruang. Nah, di sini yang ditanya adalah luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di samping adalah gitu kan. Nah, ini kan ada luas gelap sama di sini ada luas yang terang. Maka kalau kita mau mencari nilai luas daerah yang gelap, luas daerah gelap itu sama dengan luas daerah yang luar dikurangi luas daerah yang dalam. Gitu ya. Luas daerah yang luar mana? Gitu. Di sini. Ini. Yang dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita tinjau, ini kan ada dua luas ya. Oke, kalau misalnya di sini kita potong garis, di sini ada luas 1 tentang persegi, lalu di sini ada luas 2 yaitu persegi juga, persegi 1 sama persegi besar gitu kan. Berarti luas luarnya itu ada 2. Luas 1 ditambah luas 2. Oke. Dikurang luas dalam. Luas dalamnya itu yang putih ini. Yang putih ini itu kan adalah luas segitiga, ya kan? Berarti luas segitiga. Oke. Nah, sekarang kita lihat luas 1 sama luas 2-nya. Luas 1 itu kan sama aja luas persegi yang kecil ya. Yang ini. Oke. Nah, berarti kita harus cari luas persegi itu kan rumusnya adalah sisi kali sisi. Oke. Nah, nilai sisinya berapa gitu. Dari sini ini ke sini itu adalah 8 cm. Otomatis dari sisi sini ke sini itu juga harus 8 cm, ya kan? Sementara sampai sini itu baru 4 cm. Berarti dari sini ke sini sisanya adalah 4 cm. Karena kan dari panjang sini sampai bawah sini harus 8. Gitu. Oke. Sampai sini baru 4, berarti sisanya lagi biar 8 adalah 4 cm gitu ya. Oke. Nah, berarti sisi dari sini ke sini juga sama dong. Kan dari sini sampai sini itu 12, sementara ke bawah sini itu baru 8. Berarti sampai sini baru 8 nih. Berarti sisa yang ini adalah 4 biar jadi 12. Maka sisinya adalah 4 dikali 4 yaitu 16. Gitu ya. Nah, sekarang kita nyari luas yang kedua. Luas yang kedua itu kan persegi juga. Oke. Luas persegi yang besar. Sisinya 8, 8. Berarti sisi kali sisi. 8 kali 8 yaitu 64. Oke. Tinggal kita masukkan deh ke rumus. Luas 1 ditambah luas 2. Luas 1-nya 16. Luas 2-nya 64 dikurang luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. 16 tambah 64. 80. Oke, dikurang setengah alas segitiga. Berarti kan yang ini 8. Tingginya berarti dari sini ke sini. Gitu. Yaitu tingginya yang ini 8 cm. Alas kali tingginya juga 8. 8 bagi 2 dicoret 4, sisa 4 kali 8. Di sini 80 dikurang 4 dikali 8, 32. 80 dikurang 32 berapa gitu? 48. Maka hasilnya adalah 48 luas untuk yang berwarna gelap. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah luas yang berwarna gelap, itu adalah luas luarnya, luas total luarnya dikurangin luas dalam. Luas dalam itu atau luas yang putihnya. Gitu ya. Oke, tinggal kita kerjain aja pakai rumus bangun datar. Rumus persegi apa, rumus segitiga apa gitu. Oke. Nah, kita ke next soal ya. Oke, ini kita ke soal terakhir. Di sini masih tentang bangun ruang dan bangun datar. Nah, jika luas persegi besar adalah 49 cm, berarti persegi besar itu yang ini kan? Persegi besar. Ini adalah persegi yang besar.
bilangnya luas persegi yang besar itu 49 cm kuadrat. Yang ditanya adalah keliling lingkaran, berarti kita disuruh nyari keliling lingkaran gitu. Maka rumus keliling lingkaran apa gitu. Keliling lingkaran kan rumusnya adalah V dikali diameter. Atau ada lagi rumusnya. Keliling lingkaran itu bisa juga 2 kali V dikali R gitu ya. Oke, sedangkan R itu adalah maksudnya diameter itu 2 dikali jari-jari, 2R gitu. Nah, sekarang kita masukin dulu nih ke luas persegi. Luas persegi itu kan 49 cm persegi. Gitu. Berarti di sini 49 cm persegi. Lalu luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Maka 49 sama dengan sisi kuadrat. Maka sisi sama dengan akar dari 49. Akar dari 49 adalah 7. Maka panjang sisinya 7. Panjang sisinya 7, di sini 7, di sini 7, di bawah juga 7. Gitu ya. Nah, berarti diameter itu kan dari sini ke sini. Ya kan? Nah, karena panjang sisinya persegi 7, berarti panjang lingkaran juga kan dari sini sampai sini. Dari titik ini sampai sini itu kan diameter. Berarti nilainya juga sama, 7 cm. Oke. Berarti ini 7 itu sama aja nilai dari diameter. Tinggal masukin ke rumus. Tadi rumusnya adalah V dikali diameter. V dikali diameter tadi 7, maka 7V jawabannya. Gitu. V-nya nggak usah dihitung lagi karena sesuai option. Maka jawabannya yang 7V. Udah gitu kan. Gampang kan soal yang seperti ini. Tinggal gimana caranya kita bisa nyari ini dari apa yang diketahuin gitu. Dan jangan lupa sama rumusnya dari persegi, dari lingkaran, segitiga, persegi panjang, luas sama kelilingnya gitu. Oke, semoga materi hari ini kalian bisa menerima dengan baik dan bisa belajar dengan baik dan benar. Nanti kalau misalnya kalian nemu soal yang tipe seperti ini, kalian bisa mengerjakan dengan benar gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video kali ini. Jika masih banyak kurangnya atau ada yang salah-salah, ada yang mau ditanya seperti biasa, kalian boleh di kolom komentar. Oke, jangan lupa terus semangat belajar karena waktunya sudah makin dekat. Dan jangan lupa terus berdoa. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di next video di materi yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube kita. Kalau gitu sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.